Ya pemirsa, orang tua korban mahasiswa Universitas Udayana yang tewas diduga melompat dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik melapor ke polisi dan Polresta Denpasar hingga kini masih menyelidiki penyebab kematian korban. Tewasnya Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana masih menyisakan misteri. Orang tua korban pun telah melaporkan peristiwa tewasnya korban ke Polresta Denpasar untuk meminta kejelasan terkait penyebab kematian korban. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan belum memastikan korban tewas karena bunuh diri atau kecelakaan. Hal ini dikarenakan tidak ada saksi yang benar-benar melihat korban melompat dari lantai 4 gedung dan tidak ada rekaman CCTV di lokasi kejadian. Polisi juga masih menyelidiki adanya perundungan terhadap korban dari mahasiswa lain selama menjadi mahasiswa. Ya, setelah orang tua korban ini melaporkan ke polisi, kita ingin tahu bagaimana perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Kita bergabung dengan Kapolsek Denpasar, Kompol Laksmi Trisna Dewi. Selamat pagi, Bu Kapolsek. Selamat pagi, Bu Kapolsek. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak. Ya, Bu Kapolsek, kita ingin tahu bagaimana update perkembangan penyelidikan yang kemudian telah dilakukan oleh kepolisian terkait kasus ini. Pada pagi ini kami akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media. Jadi update penyelidikan terkait kasus meninggalnya salah satu mahasiswa di Universitas Udayana. Itu tadi malam kami sudah bertemu dengan ayah kandung dari korban. Kami sudah menjelaskan juga rangkaian proses yang telah kami laksanakan dan beliau pada intinya memahami. Intinya beliau menanyakan itu sebenarnya korban itu jatuh dari lantai berapa seperti itu, karena ada simpang siuran berita selama ini di media dari lantai 2 atau dari lantai 4. Jadi kami sudah jelaskan juga korban itu jatuh dari lantai 4 seperti itu. Kemudian apakah benar tidak ada CCTV yang merekam kejadian tersebut? Itu pertanyaan dari ayah korban. Kami jelaskan juga kalau CCTV di lobi pada saat korban itu datang, kemudian pada saat korban terjatuh itu ada. Jadi terekam oleh CCTV pada saat korban masuk ke gedung itu di lobi depan. Di CCTV yang sama juga merekam pada saat korban terjatuh. Namun memang di lantai 4 itu ada CCTV tetapi CCTV-nya rusak. Kami sudah koordinasi dengan pihak kampus juga. Itu rusaknya CCTV di lantai 4 itu diperkirakan dari sekitaran tahun 2023. Itu. Kemudian apakah benar tidak ada saksi yang melihat? Jadi dapat kami sampaikan di sini, saksi yang melihat pada saat korban itu keluar dari lift di lantai 4 ada. Keluar dari lift, datang di lantai 4 itu, kemudian berjalan dan kemudian korban duduk di lokasi di mana terakhir ditemukan ada tas dan sepatu milik korban. Jadi ada 3 orang saksi yang melihat itu karena tidak saling kenal. Jadi dibiarkan saja atau tidak terlalu menghiraukan kegiatan dari korban pada saat itu. Kemudian saksi ini, 3 orang saksi ini melanjutkan pembicaraan mereka bertiga. Tidak berapa lama, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit kemudian dilihat ada yang saksi yang menoleh ke arah tempat korban duduk itu terakhir. Di situ ada sepatu yang dilihat. Dan ada sepatu, jadi seperti itu mereka salah satu saksi menyampaikan, oh ya mungkin punya yang tadi, udah biarin aja karena toh tidak kenal seperti itu. Kemudian ada juga saksi yang melihat pada saat korban melepas sepatu di lokasi tersebut. Karena juga saksi tidak kenal dengan korban, jadi pada saat melihat korban melepas sepatu itu, saksi hanya sekedar melihat, kemudian saksi masuk ke dalam kelas, meletakkan jaket dan peralatan-peralatan lainnya. Pada saat keluar lagi sudah tidak ada korban di sana. Jadi seperti itu. Baik,
Bu Kapolsek, kami juga masih penasaran Bu, sejauh ini memang berita yang menyebar begitu ya, masih simpang siur apakah memang pelaku ataupun korban ini diduga bunuh diri atau adanya diduga korban dari tindak bullying. Sejauh ini bagaimana kemudian fakta-fakta yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dari penyelidikan kasus ini, Bu Kapolsek? Mohon maaf, mungkin bisa dikeraskan sedikit suaranya ya, agak kurang jelas. Baik, Bu Kapolsek, dari kasus ini sejauh ini memang masih simpang siur dari kematian korban, apakah memang diduga ini bunuh diri atau diduga adanya tindak bullying atau perundungan begitu ya. Sejauh ini bagaimana kemudian pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan ataupun pengumpulan fakta-fakta terkait kasus ini, Bu Kapolsek? Ya baik, pertama terkait kemungkinan korban melakukan bunuh diri ya, itu ya. Iya. Kalau terkait yang korban melakukan bunuh diri, itu saya tadi sudah sampaikan juga ada saksi yang melihat korban datang sendiri, kemudian ada saksi yang melihat korban duduk di situ dan melepas sepatu. Walaupun pada saat korban terjatuh atau melompat di situ tidak ada saksi yang melihat. Itu yang pertama. Kemudian terkait masalah pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Dari saksi-saksi yang kami sudah periksa, mintai keterangan, baik itu dari pihak dosen, kemudian teman-teman satu angkatan dan satu kelas dari korban, kemudian bahkan sahabat dari korban sendiri pun sudah tadi malam terakhir kami mintai keterangan juga. Jadi dari saksi-saksi tersebut tidak ada menyampaikan atau tidak ada menyebutkan bahwa selama ini mengetahui adanya perundungan yang dialami oleh korban. Namun demikian, untuk lebih jelasnya lagi, sebenarnya kepada pihak keluarga dari ibu dan pihak dari ayah korban, kami sudah sampaikan kalau memang diperkenankan kami untuk melihat atau membuka dari HP milik korban. Nah, mungkin saja di sana akan bisa ditemukan informasi, tetapi dari pihak ibu menyampaikan sekali lagi, karena dari pihak ibu sudah menerima kejadian tersebut sebagai suatu musibah dan tidak mau memperpanjang lagi permasalahan ini ke jalur hukum, jadi akses untuk handphone itu tidak bisa kami dapatkan. Seperti itu kira-kira gambarannya. Lalu dalam penyelidikan yang dilakukan kepolisian, apakah sudah melakukan olah TKP dan juga otopsi begitu, Bu Laksmi? Kalau memang belum, rencananya kapan akan dilakukan? Kalau untuk olah TKP itu sudah kami laksanakan. Sudah ada dokumentasi juga, laporan sudah kami kirimkan. Kemudian untuk otopsi, kembali lagi, namanya otopsi itu kan perlu izin dari orang tua ya. Sementara ibu kandung itu sendiri, ibu kandung korban sendiri tidak berkenan untuk melanjutkan ke proses hukum. Sudah ada penandatanganan berita acara juga, dan korban juga sudah dikremasi sekitar 2 hari yang lalu. Seperti itu. Sebenarnya dari ayah korban pun sudah mengetahui hal tersebut. Pada intinya dari ayah korban hanya ingin mengetahui benarkah korban ini menjadi korban pembulian. Seperti itu saja. Dan saya sudah sampaikan kepada ayah korban juga tadi malam, mungkin bisa dibuka komunikasi dengan ibu korban untuk bisa dibicarakan, karena kan selama ini kan korban tinggal dengan ibunya. Baik. Sementara ayah di Bandung, seperti itu. Jadi sekitar 5 bulan terakhir ini korban tinggal bersama ibu. Jadi ibu yang paling tahu kondisi dari korban selama ini. Baik, Bu Kapolsek, kami juga penasaran Bu, sebenarnya bahkan pihak keluarga juga sejauh ini masih mempertanyakan apa kematian dari korban, apakah memang ada bullying, karena bahkan jika setelah kita lihat ya, korban meninggal saja justru masih banyak tindakan bullying yang dilakukan oleh teman-teman di kampus yang kemudian ramai di media dalam grup sosial WhatsApp, begitu. Ya? Kembali lagi, untuk membuktikan apakah adanya bullying itu kami kan harus melalui rangkaian proses juga. Nah mungkin karena dari pihak ibu juga tidak berkenan untuk ini dilanjutkan, kami mau melihat dari handphone korban juga tidak bisa, karena dari pihak ibu sudah
kami sudah menyampaikan, dari pihak ibu sudah menyampaikan bahwa tidak berkenan lagi untuk kasus ini untuk dinaikkan, untuk di Oke, proses hukum lagi, tidak berkenan. Beliau sudah ikhlas, seperti itu kira-kiranya. baik. Permasalahannya di situ. Makanya kemarin tadi malam kami sampaikan juga kepada ayah korban, mungkin bisa membuka komunikasi dengan ibu, karena ibu yang paling dekat dengan korban selama ini. 5 bulan terakhir korban tinggal bersama ibunya di kontrakan, seperti itu. Baik, terima kasih Kompol Laksmi Trisna Dewi, Kapolsek Denpasar atas informasinya, dan kita berharap ada kejelasan Ya. secepatnya atas kasus ini agar juga tidak simpang siur ya mengenai masalah perundungan yang terjadi di Betul Universitas Udayana. Terima kasih, Terima selamat kasih, Bu pagi Bu Kapolsek. Kapolsek.